Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Pada kesempatan kita kali ini kita mau berbicara untuk bagaimana membantu cemas kita ini berkurang ya. Jadi seringkali dalam praktek kita menemukan banyak kasus gangguan kecemasan yang mungkin sudah dialami oleh pasien itu bertahun-tahun ya. Tapi dia nggak menyadari. Karena banyak di antara kita itu melihat perspektif cemas itu lebih kepada kondisi yang sifatnya akut. Makanya nggak heran banyak dikaitkan dengan hal ini, pasien itu ditanya, ini pasti masalah lu yang sering kali muncul ya dok ya. Atau misalnya jangan-jangan kayaknya baru aja saya mengalami peristiwa, kemudian terjadi hal-hal yang membuat permasalahan itu dikaitkan dengan gejala-gejala cemas sekarang. Nah, kita mau membedakan dulu nih teman-teman, apa yang disebut gejala cemas akut atau yang tiba-tiba yang terkait dengan kondisi yang baru dengan kondisi yang lama. Biasanya kalau yang baru itu gejalanya itu memang lebih signifikan kelihatan. Karena yang tadinya biasanya nggak apa-apa jadi kenapa-napa. Contohnya pemicunya jelas juga. Ya, misalnya kita berada pada situasi yang menakutkan atau kita dapat kabar buruk yang nggak enak gitu ya. Orang terdekat kita mengalami musibah atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan akhirnya menyebabkan kita mengalami perubahan responnya. Biasanya tuh responnya jadi si pasien tegang ya, berdebar-debar. Atau kita misalnya mau naik roller coaster, kan ingat ya, mungkin pernah exciting atau debar-debar. Karena adrenalin kita meningkat dan kemudian denyut jantung kita bertambah. Nah itu situasi yang bisa kita anggap bahwa, oh ini pemicunya nih, dia yang membuat terjadinya gejala yang dialami saat ini. Tapi ada juga yang berproses, ya. Berproses itu kelihatannya malah pada saat dia serangan datang, si pasien itu sedang dalam kondisi tidak stres, tidak dalam kondisi yang sedang mikirin situasi tersebut. Misalnya contohnya pada serangan panik. Ya, tidak semua pasien yang mengalami serangan panik itu akan berada pada situasi yang tidak nyaman gitu ya. Misalnya kayak lagi nggak enak badan terus kemudian dia tadi terserang. Tapi kebanyakan dari mereka lagi dalam kondisi biasa. Tapi kemudian terjadi serangan yang hebat, yang deg-degan segala macam. Makanya kalau kita perhatikan orang yang mengalami serangan panik itu biasanya lebih traumatik daripada orang yang mendapatkan stres kemudian dia merespon dalam tubuhnya itu sebagai gejala kecemasan. Ya. Jadi kalau teman-teman itu dapat berita buruk, dapat berita duka terkait dengan situasi keadaan orang lain yang dicintai, maka terjadi situasi yang situasional itu yang bisa hilang segera, bahkan mungkin dalam 1-2 minggu. Kalau reaksi berduka itu bisa 1-2 minggu. Namun kalau itu merupakan awal dari situasi kondisi kecemasan yang sudah lama, maka itu bisa berlarut-larut dan berulang. Tidak heran teman-teman kalau perhatikan orang yang mengalami serangan panik pertama akan diikuti oleh serangan-serangan panik berikutnya. Jadi di sini saya ingin mencoba membantu teman-teman untuk mengenali apakah ini saya mengalami serangan panik atau hanya respon cemas sesaat, respon terkait dengan kegangguan kecemasan saat. Dimana kalau respon cemas sesaat itu biasanya akan hilang juga cepat. Atau kalau misalnya panik lebih lama pengobatannya. Ini juga berhubungan dengan saat kita bertemu di praktek. Sudah beberapa kali saya bilang di beberapa video bahwa ketika kita bertemu dengan pasien cemas panik, biasanya dia akan baru datang setelah beberapa lama dia mengalami kecemasannya. Tapi kalau dia baru-baru awal, mungkin dia tidak masalah. Maka daripada itu, kita perlu membedakan di mana saat kita mengalami tiba-tiba serangan panik, maka sebaiknya kalau lebih dari 3 kali, Anda segera berobat, jangan ditunda. Tapi kalau kondisi kecemasan kita dipicu oleh sesuatu yang baru, yang terjadi peristiwa yang nggak nyaman, mungkin Anda perlu menyadari bahwa ini adalah suatu proses, siapa tahu saya bisa membantu
diri saya nantinya menjadi jauh lebih stabil dan lebih baik. Oke ya, jangan lupa kita selalu belajar untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.